Ya, kita juga ingin dengar bagaimanakah pandangan dari para seniman. Saya mulai dulu dari Bunda Neno, silakan Bunda. Baik, terima kasih ya atas undangannya. Saya ingin mengatakan yang pertama begini, terutama seniman sih ya. Jadi kita semua baik adik-adik mahasiswa, Abang Said Didu, Mas Suryo, Mas Nusron, Yayangku. Aku cinta sekali sama Yayang dan Mas Dedi ya. Kita ini orang-orang yang peduli dan sangat menyintai negeri ini. Dan terutama saya yakin kita semuanya sepakat bahwa kita ingin mewariskan nilai-nilai terbaik. Yang tadi Bang Didu bilang diwariskan oleh para pahlawan yang mengorbankan nyawanya ya. Kemudian kayak Mas Dedi tadi bilang juga kita mau benar, kita mau ngapain dengan negara ini kalau enggak kita ingin nyenengin rakyat kita. Dan itu benar banget gitu. Jadi yang ingin saya tekankan sebenarnya cuma dua ya adik-adik ya. Kita ini bernegara ini beneran loh gitu. Kita sungguh-sungguh dan adik-adik sekarang sedang yang hadir di studio ya. Dan banyak juga berjuta-juta lainnya ya. Kita ini sedang menghadapi satu tantangan besar gitu bagi negara kita. Sehingga kalau kita lihat momentum emas seperti itu gitu, momentum 17 Agustus, ini kan sebetulnya ada message yang hendak disampaikan kira-kira gitu. Jadi kita ini kan ngobrol-ngobrol sini, TV One punya message apa nih gitu, ngundang saya, ngundang ini. Negara ketika istana menyelenggarakan 17 Agustus yang ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia baik melalui medsos maupun melalui stasiun, itu kan punya message gitu. Saya potong sebentar di sini, saya mau kasih tahu sama adik-adik, dulu saya hampir 10 tahun nyanyi di istana. Saya ini penyanyi istana dan banyak banget kriterianya kalau mau nyanyi di istana itu. Antara lain memang ketika misal ya, karena saya dulu kan suka menyanyi, karena sekolah di sastra Perancis. Jadi kalau ada tamu-tamu berkebangsaan, misalnya presiden atau perdana menteri, pokoknya dari negara-negara yang berbahasa Perancis, itu pasti Pak Sampurno kepala rumah tangga atau Pak Yudo itu pasti minta saya. Karena ada tema kan, ada message yang mau disampaikan supaya nanti tamu negaranya, presiden atau perdana menteri atau siapapun aja itu merasa dia homey, dia merasa fine, dia merasa good gitu kan. Nah, begitu juga saya kira message yang mau disampaikan oleh Pak Istana tadi Mas Dedi udah katakan, dia ingin memberikan citraan bahwa ini kami cinta kepada rakyat dan ini dibuktikannya dengan mengundang begitu banyak wakil-wakil dari masyarakat. Saya nggak memasalahkan apakah itu resmi atau nggak resmi gitu ya, tapi kita menangkap niat baiknya gitu loh. Saya sebagai seniman ini menangkap niat baik gitu dari istana untuk merangkul rakyat. Alangkah indahnya jika rangkulan itu kemudian juga berlanjut gitu. Jadi bukan sekedar performa, tapi betul-betul merupakan kinerja bagi semua perangkat ya, pemerintah ya kan, semuanya. Jadi itu hanya selebrasi, tapi jangan jadi selebrasi saja. Kita bekerja sama DPR semuanya, saya kira harus bekerja sama untuk mewujudkan selebrasi itu menjadi kebahagiaan bagi rakyat, kan gitu. Nah kita samalah dalam hal ini Mas Dedi, saya sangat setuju ya ketika makin banyak istana merangkul rakyat dan membuktikan cintanya itu betul-betul kepada rakyat, rakyat bisa senyum. Saya masih gimana ya, saya ini kan orang di bawah ya, jadi saya itu masih menerima nggak bisa sekolah, nggak bisa ke rumah sakit, nggak bisa makan, bahkan itu saya mau apa, mau nangis. Kaya enggak, punya jabatan enggak, tapi kan ini ya, ini apa yang betul-betul harus kita cintai adalah ini bagian-bagian dari masyarakat yang memang masih menemukan belum bahagianya gitu. Jadi artinya yang mewakili di sana, alhamdulillah saya juga hadir beberapa kali dalam perayaan di Istana Negara ya. Tapi kan ini kan belum bisa menjadi milik rakyat semuanya gitu. Jadi if it is a celebration, maka this must be the celebration for everyone gitu.
for all of the people gitu, untuk semua rakyat Indonesia gitu kira-kira ya. Walaupun sekarang alhamdulillah bahagianya baru lewat medsos saja, bisa ikut bersama gembira, Mereka juga nggak bisa apa-apa. akses Bunda ya, lewat media massa, lewat media sosial bisa Iya, melihat langsung medsos, iya. kemeriahan di sana. Iya, maksudnya itu bagus gitu loh. Maksudnya it's okay gitu. Hanya dia perlu langkah-langkah konkretnya saja lagi ke depan harus ada langkah konkret gitu. Kemudian kedua, saya ingin sebagai apa ya? Saya ini kan mengasuh hampir 100 anak yatim duafa yang sekolah itu kita bayarin sepenuhnya gitu. Jadi saya tahu bahwa istana ini punya niat baik betul kepada penampilan putri. Kita tahu putri ini anak berkebutuhan khusus. Dan ketika istana memiliki niat baik, putri tampil di sana, itu memberi harapan luar biasa kepada anak-anak dari pulau-pulau terjauh, anak-anak tertinggal, anak-anak yang dari wilayah-wilayah yang tidak terjangkau, yang semua itu, apalagi yang berkebutuhan khusus, mereka punya harapan. Nah, harapan ini nanti yang harus kita pertanyakan lagi kepada istana. Ya, itu loh langkahnya kita harus positif. Kita harus konstruktif untuk melihat istana sudah memulai dan memang harus mulai. Habis itu, ayo kalau gitu we make a celebration for every kids yang berkebutuhan khusus di seluruh wilayah, anak-anak miskin semuanya dapat kesempatan. Nanti tahun depan bukan hanya putri, tapi banyak sekali anak-anak dan remaja yang akan tampil di istana dengan bakat-bakat mereka. Jadi we are starting now gitu. Oke, Jadi artinya sudah tepat ya apa yang dilakukan kemarin pada saat 17 Agustus. Tidak ada yang salah di sana ya? Begini. Jadi gini, tadi saya ulang ya, saya menyanyikan lagu Perancis. Kalau saya nyanyikan lagu Perancis misalnya di RT saya tinggal di Depok. Tu m'as ouvert les yeux, tu as guidé mes yeux, dis-moi ce que tu veux, je t'aimerai toujours. Enggak ada yang ngerti dong. Tepuk tangan dulu dong. Gitu loh. Maksud saya tuh ada temanya gitu loh. Maksud aku kita punya banyak cara, million way untuk mengungkapkan ekspresi-ekspresi kebangsaan. Nah, saya bicara sebagai seorang seniman begini. Tema itu penting gitu. Tema itu penting. Ketika temanya adalah dengan penuh rasa cinta kepada pencipta lagu ini ya. Jadi ketika diangkat tema putus cinta, temanya putus cinta, kemudian putus cintanya habis-habisan begitu, habis-habisan, ya itu enggak link gitu sama semangat yang mau gitu, kurang tepat. Gitu. Artinya pemilihan judul lagu. Jadi bukan judul lagu. Dari tadi saya sudah bilang rungkatnya salah. Oh Kalau enggak lah, kelihatan lah, Oke, kelihatan. Mas Roy ditanduk Bunda Nino, kalau ada anggapan ini lagu lagi viral, Iya. lagunya familiar, Lagu merakyat, dekat Bunda. dengan rakyat, Iya. apakah masih bisa diterima? Nah jadi argumentasi gini, kita ini sebenarnya punya PR gitu ya kalau menurut saya ya. Kita punya PR terhadap kesenian dan kebudayaan kita ini. Karena gini contoh ya, misal kalau kita punya niat baik kayak Thailand lah misalnya terhadap budayanya ya. Bayangin pemerintah Thailand itu Dek, sayang, itu ngasih uang 50 miliar loh kepada siapa saja yang mau buka restoran Thailand di semua belahan negeri. Artinya dia punya policy. Nah ini bahasa Jawa udah naik, saya aja heran, saya ini orang keturunan Jawa. Tapi saya tuh heran, wow lagu Jawa sudah di Afrika di mana, terus kita diam aja ketika bahasa Jawa, bahasanya Mas Surya ini KRMT nih, bahasa Jawa mendunia, harusnya kita membuat situs di mana template seperti tadi dapur-dapur Thailand itu udah lengkap template-nya. Artinya lagunya tidak ada yang salah, penempatan pada saat Penempatannya konteks dan peringatan kemudian kemerdekaan. tindak lanjutnya lagi. Kalau Oke. kita emang punya aset, kita ini punya seniman-seniman besar. Tapi kenapa kita keok? Kenapa kita harus selalu melihat budaya lain? Kita mampu bisa bikin budaya yang hebat dari Ya, budaya ya. kita sendiri gitu loh. Baik, Oke, ini kalau sudut pandang dari Bunda sudut pandang Nino. dari Bunda Nino. Dari Bunda Yayang mungkin ingin komentar juga. Bunda Sepakat Yayang. juga nggak nih sebagai sesama seniman, Bunda? Rasanya semua sudah terkatakan oleh
Said, Didu, oleh Neno yang panjang lebar ngomong soal yang ke depan bagaimana gitu. Dedi juga sudah menyatakan bahwa ini adalah apa salahnya dengan kegembiraan ini. Memang karena yang penting yang saya tekankan adalah spontanitasnya. Begitu lagunya joget, ya kan Indonesia identik dengan keroncong, dangdut, Melayu. Itulah. Jadi begitu Putri memainkan lagu yang ada beatnya, entah apa lagunya saya juga nggak ngerti, itu kan Jawa ya. Tapi semua itu tergerak dan spontan. Ada satu orang yang ke depan ya, joget-joget, lalu semua ikut. Ditangkap oleh kamera high angle, aduh, yang namanya apa bersemili, saya sangat terharu saya karena bayangin semua ikut gembira, semua merasakan perayaan ini, betul. Dan tanpa komando, ya mungkin si para tentara militer itu dikomandokan, sudah latihan dari awal dengan senjata-senjatanya. Oke, mereka kan juga manusia yang bukan kaku, tapi yang manusiawi. Jadi mereka dikasih kesempatan juga untuk mengenjoy, menikmati kerajaan ini. Dan inilah kemerdekaan kita, merayakan peringatan kemerdekaan. Inilah dia. Jadi sangat tepat bahwa ada peristiwa itu. Soal penempatan Bunda. Penempatan apa? Lagu? Penempatan lagu di istana, di sesi itu. Isi lagu saya nggak tahu ya, Oke. tapi penempatannya itu pas banget. Karena semua udah selesai, udah selesai. Dulu waktu Ojo dibanding-banding kayak itu apa ceritanya? Who cares about it? It's the beat. It's the time and place di mana semua orang bergembira. Siapa yang tahu itu lagu cinta yang orang patah hati? Siapa yang nggak bergembira? Ternyata Jadi dipotong ya. tergantung kita sih mau melihat. Kita mau ini bawa ini lari kemana-mana atau just a simple thing. Let everybody have their fun. That's it. Nggak usah ditarik sampai urusan kemiskinan, urusan BBM, urusan come on, persoalan kita udah banyak banget. Sekarang persoalannya bukan itu. Biarkanlah rakyat bergembira bersama pemimpinan di tempat yang paling bersejarah di negara ini. Budaya yang Pusat dilanjutkan. kekuasaan. Ya, dan acara yang ritual yang hikmat itu kan sudah terjadi. Penaikan bendera, pidato Menak yang bagus sekali itu pidatonya Menak itu yang mengajak kita untuk ingat akan keimanan. Itu penting sekali. Keimanan itu penting sekali. Dia ingatkan pada kita. Lalu ada satu peristiwa yang juga sakral sekali. Waktu sepatunya copot. Paskibraka. Bayangin, sepatu copot itu cewek itu yang Papua ya. Cewek itu tenang aja, langkahnya tegap, tetap nggak bergeming sama sekali, mukanya tetap begitu. Itulah sakral. Itu sakral. Dia tahu tugasnya apa dan dia bertanggung jawab. Itulah dia. Belum lagi kita melihat itu tentara-tentara dengan senjatanya goyang-goyang. Terus si konduktor cewek itu siapa namanya tuh, dia juga ikut akhirnya. Dan anak buahnya juga ikut akhirnya. Sangat. Dan yang sangat saya kagumi juga itu kor. Kor yang nyanyi dari awal berjam-jam itu. Kok mereka bisa ya dengan senyum yang tulus menyanyikan lagu-lagu itu dengan senang. Itu sakral. Sakralnya ada berarti ya kemarin ya? Sangat itulah sakral. Dan rupanya kan ternyata kan presiden juga terharu tuh. Awal hingga akhir. Terharu, dia kaget dia tuh dia. Dan ya sayang sekali si Ibu Iriana tuh ininya gede banget. Dia nggak bisa bergerak, coba ininya nggak gede. Pasti dia juga bergerak. Pokoknya alhamdulillah perayaan kemarin itu sangat bermanfaat, sangat jitu. Dan sangat Nusantara. Kita Sangat. merayakan perbedaan sangat luar biasa. Bunda Sangat. Neno. Saya nggak tahu siapa yang punya ide itu ya. Serasa bukan Jokowi yang punya ide itu. Ada stafnya gitu. Bang Deddy Sitorus itu jangan-jangan, genius. Bang. Yang punya ide Bang Deddy Sitorus, Bang. Yang punya ide itu genius. Oh, Yang punya ide itu genius and has a heart. Jenius Bang Said itu. Jenius dan cocok.
tepat pada tempatnya. Enggak, saya katakan tidak bisa diperdebatkan, ini masalah selera. Ya. Ya saya datang ke sini hanya menyatakan, jaga sesuatu tempat dan suatu acara, negara, jangan masuk selera, itu saja. Bunda Neno. Enggak penting. Saya mungkin maafkan saya mengoreksi atau memberi masukan sedikit lah ya. Karena kita ini kan kalau misal udah yang penting adalah iramanya. Nggak penting itu kata-katanya, menurut saya juga kurang tepat juga. Karena kalau misalnya kita bilang Indonesia tanah airku, andaikan itu diganti. Misalkan Itu gitu. apple to apple Mbak Neno, mohon maaf. Nggak, misalnya Nggak bisa lagu- dimisalkan itu Mbak. Ketika lagu kebangsaan dirubah-rubah ya nggak bisa dong. For Nggak, every- it's not apple to apple to compare. Ngerti nggak? Cari lagu yang lain lah untuk dibandingkan. Jangan lagu Nggak apa-apa, Indonesia Raya. lagu yang Oh, lain. jadi banding-banding ya. Ya, misalnya Lagu dari Bang Oma mungkin ya Bang ya? Saya salut Pak Dedi, siapapun bicara pasti dipotong. gini, karena kata itu meaning seeker, meaning maker. Kata itu membuat makna, kata itu memegang, bahkan kata itu bisa masuk mempengaruhi jiwa. Jadi pemimpin-pemimpin besar itu menggunakan kata-kata yang bisa menggugah jiwa manusia itu. Jadi kata itu penting gitu. Bukan hanya irama, tapi kata itu sangat penting. Disitulah ada kata-kata preambul dan kemerdekaan ini dan seterusnya ya. Dan kemudian Pancasila pun dari kata ke perkata. Sehingga maksud saya mari kita melihat hal yang kecil walaupun itu hanya sebuah lagu. Tapi jangan-jangan dari situ terbentuk satu mentalitas yang bisa meruntuhkan jiwa atau membangun jiwa dari hanya kata di dalam lagu. Itu aja. Aku nggak ngerti lagu itu bahasa Jawa ya. Mungkin Bung Nusron bisa diputar lagi biar kita lihat. Sambil kita Memang dengarkan ada nggak ya. yang perlu kita khawatirkan Sambil dari kita lagu simak itu? lagunya tapi kita harus jeda dulu, nanti kita libatkan mahasiswa yang ada di sini hanya di catatan demokrasi pemirsa.